ada kelompok-kelompok yang kemungkinan juga dari luar dengan pendanaan untuk membentuk FPI ini menjadi sebuah organisasi dalam bentuk keislaman untuk berbenturan dengan pemerintah, atau dipakailah mereka sebagai sebuah kendaraan. Nah, siapa tokoh-tokohnya ini yang menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban. Pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY, bahwa nanti mungkin ada orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY, bukan dibiaya SBY itu. Kita sudah punya siapa, bertemu siapa, ngomong apa, di mana, itu ada. Entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. dengan dibubarkannya FPI ada kehilangan dari mereka. Yang biasa mereka menggunakan ormas ini, sekarang mereka tidak bisa menggunakan, bahkan cenderung tiarap. Karena itu tadi, akhirnya kepolisian, aparat menyelidiki FPI sampai dalam sesudah mereka dibubarkan, dan rekeningnya FPI itu diselidiki. Siapakah yang pernah transfer kepada FPI? Nah, ini kan membuat orang-orang ini takut untuk bersentuhan dengan FPI sekarang. Jadi kalau Jokowi gantung para jenderal di belakang Rizik FPI. Jokowi mendapat anugerah sebagai The Asian of the Year 2019 dari Straits Times Singapura. Selain anugerah prestisius tersebut, Jokowi juga pernah masuk dalam satu dari 50 orang teratas di antara 500 umat muslim yang berpengaruh di dunia pada tahun itu, yaitu pada tahun 2019. Jokowi sendiri ada di peringkat ke-13. Prestasi tersebut hanyalah beberapa yang disebutkan di sini. Prestasi Jokowi yang lebih hebat adalah kemenangannya di pemilu. Ada 5 kali Jokowi bertanding di pemilu, 5 kali pula ia selalu menang. Di antara kemenangannya itu, ia 2 kali meng-KO-kan Jenderal Prabowo, dan kini Prabowo menjadi menterinya. Lalu percaya atau tidak, Jokowi memang jauh lebih unggul dari Amin Rais, Yusril Iza Mahendra, Rizik Syihab, Fadlizon, apalagi Fahri Hamzah, Zulkifli, Zulhas, Hidayat Nur Wahid, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, ataupun yang lain-lain. Jokowi tentu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang ini: Ahmad Dhani, Anies Baswedan, Said Didu, Rizal Ramli, Novel Bamukmin, Ratna Sarumpayat, Rocky Gerung. Mereka bukanlah lawan tanding Jokowi. Jokowi jauh di atas mereka. Bagi saya, Jokowi hanya bisa dibandingkan dengan para jenderal yang punya kemampuan lebih. Jokowi bisa dibandingkan dengan Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, Jenderal Ahana Sution, Jenderal TB Simatupang, Jenderal Benny Murdani. Dan jika jenderal-jenderal ini masih hidup di era Jokowi dan menjadi oposisi, maka Jokowi bisa jatuh. Di era Jokowi masih ada jenderal yang bersinar. Mereka adalah Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Wiranto, Jenderal Lodewijk, Jenderal Muldoko. Jenderal-jenderal ini memang punya kemampuan khusus, namun masih setingkat di bawah Jokowi. Dari segi insting membaca situasi, Jokowi setingkat di atas mereka. Dan kebetulan jenderal-jenderal ini pendukung Jokowi, jadi mereka tidak membuat masalah. Namun, ada satu jenderal yang sebetulnya mampu menggoyang Jokowi. Ia adalah Jenderal SBY. Sayang, jenderal ini seorang peragu dan gagal mendongkel Jokowi di kursi presiden periode kedua. Jenderal SBY dan putranya yang bernama Agus hanya bisa menonton Jokowi saat memilih para menterinya. 2 tingkat di bawahnya ada sederet jenderal yang memandang diri mereka sendiri lebih hebat dari Jokowi, padahal kemampuannya 2 tingkat di bawah Jokowi. Mereka adalah Jenderal Gatot, Jenderal Tejo Edi, Jenderal Yunus Joshua, Jenderal Glenny, Jenderal Yayat Sudrajat, Jenderal Joko Santoso, dan ratusan jenderal lainnya seperti jenderal-jenderal kunyuk yang mau kudeta itu. Para jenderal yang disebut terakhir ini terlalu memandang rendah kemampuan Jokowi. Mereka sama sekali tidak menghargai kemampuan Jokowi. Akibatnya fatal, mereka sering salah membaca tindakan dan arah strategi Jokowi. Kesalahan-kesalahan jenderal ini bisa dilihat pada beberapa fakta berikut ini ya. Pada kasus Ahok di DKI Jakarta pada 2017 lalu, para jenderal yang ada di lingkup Jokowi maupun yang terang-terangan beroposisi dengannya yakin bahwa dia akan membela mati-matian Ahok dari kasus yang membelitnya. Sementara itu, para jenderal lain langsung menunggu Rizik sebagai pemimpin demo, tak terkecuali Prabowo kala itu. Nah, disinilah Jenderal Gatot dan sejumlah jenderal lain memainkan posisi 2 kakinya saat itu. Jika Jokowi jatuh karena demo yang semakin besar, maka Jenderal Gatot sudah siap memperhitungkan langkah politiknya. Lalu apa yang dibuat Jokowi? Ternyata di luar dugaan. Jokowi sama sekali tidak membela Ahok, termasuk ia tidak pernah mengomentari Ahok yang dipenjara, apalagi mengunjunginya di Makobrimob. Pun selama Pilpres 2019, Jokowi tak pernah sekalipun menyinggung nama Ahok.
Publik yang mengira Jokowi akan mengangkat Ahok sebagai menterinya atau menjadi Dewan Pengawas KPK juga salah prediksi. Ahok sama sekali tidak dilirik Jokowi sebagai menteri. Dan ternyata Jokowi lewat Erik mempersiapkan Ahok untuk membenahi Pertamina. Dan ketika Ahok diangkat menjadi komisaris Pertamina, publik mengolok-olok keputusan itu karena posisi komisaris dianggap singa ompong. Direkturlah yang punya kekuasaan, namun publik lagi-lagi terkecoh. Peran komisaris ternyata akan diperkuat oleh Jokowi ke depannya. Pada kasus Rizik, para jenderal mengira Jokowi akan menghantam secara frontal Rizik. Rizik yang di belakangnya ada para jenderal siap melihat Jokowi beradu dengan Rizik, namun apa yang terjadi? Tanpa diduga muncul SP3 terhadap beberapa kasus Rizik. Para jenderal terperangah. Publik menggunakan tagar. Jokowi takut kepada Rizik, begitu katanya. Tanpa berprasangka siapa pihak yang meminta pencekalan Rizik di Arab, publik baru paham kepada SP3 kasus Rizik itu keluar. Para jenderal mati kutu. Rizik tak bisa keluar dari Arab Saudi sampai saat itu. Rizik tak bisa pulang kala itu. Dukungan kepada Rizik pun semakin berkurang. Rizik yang merasa dibuang dan dilupakan para jenderal terus berkoar-koar lewat surat bahwa dia dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Giliran surat itu diuji dan diperiksa, buru-buru Rizik menyembunyikannya. Masih terkait Rizik dan FPI-nya, para jenderal mengira bahwa pada periode keduanya Jokowi langsung membubarkan FPI. Faktanya, malah lewat Jenderal Fakhrul Menak, izin FPI akan diperpanjang, tetapi masih menjadi teka-teki. Izin tertahan di Kemendagri karena persoalan Pancasila. Sampai kapan? Sampai FPI sadar bersama Rizik di Arab. Tak bisa diprediksi kala itu bagaimana nasib FPI di tangan Jokowi. Apakah ia akan merebusnya pelan-pelan? Kini, para jenderal itu terlihat digantung oleh Jokowi. Mau mendukung Prabowo, sudah menjadi menteri Jokowi. Mau menunggangi Rizik, ternyata nggak bisa pulang-pulang. Mau menunggangi 212, tinggal 10.000 orang. Mau menunggangi Gubernur Aibon, tinggal menunggu lengser ke Prabon pada Pilkada DKI 2022. Lalu, kemana Jenderal Gatot? Sementara itu, Laksamana desak polisi mengungkap orang-orang kuat di balik ngeyelnya Habib Rizik. Sejumlah perangai yang ditujukan Imam Besar FPI Habib Rizik Shihab telah membuat repot aparat penegak hukum. Berkali-kali pemanggilan yang dilakukan polisi selalu tak dipenuhi. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara atau Laksamana Samuel F. Shilain menduga ada kekuatan politik dengan finansial yang besar di balik sejumlah tindakan yang ditujukan oleh Habib Rizik tersebut. Pembiaran yang dilakukan sejak kepergian HRS ke Arab Saudi itu kini membuat penegak hukum kerepotan menghadapi tingkah laku HRS. Setidaknya kata Shilain, hal tersebut terlihat ketika polisi dihadang laskar FPI saat mengantar surat panggilan ke rumah HRS. Ini adalah pembangkangan yang sudah terencana, terang Shilain. Lebih lanjut, Shilain menduga keberanian yang dilakukan HRS tersebut tidak lepas dari adanya intervensi kekuatan politik. Kekuatan intervensi itu tak terelakkan karena diduga datang bukan dari orang sembarangan. Atas alasan tersebutlah Shilain mendesak polisi untuk berani mengungkap siapa orang tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, pada beberapa pekan lalu pernyataan Deddy Siregar mengenai posisi HRS di FPI sempat memantik respon sejumlah politik. Sebab dia mengatakan pria yang kerap mengenakan sorban putih tersebut hanyalah boneka dan bukan pemimpin sebenarnya. Setelah banyak membuat orang bertanya-tanya, Denny Siregar akhirnya membeberkan siapa panglima atau otak di balik FPI sesungguhnya. Dia menurut dugaannya adalah Munarman. Disitat dari akun media sosial pribadinya, kendati Denny Siregar menggunakan nama Munarboy, namun publik mengetahui bahwa itu merujuk kepada Munarman. Apalagi di cuitannya sebelumnya, dia juga lugas meyakini jika Munarman merupakan panglima FPI sebenarnya. Jadi sejak Munarboy masuk FPI, dia dengan cepat masuk ke ring 1 dan ada di samping Rizik. Munarboy membawa jaringan dan dana besar dari luar supaya bisa dekat dengan Rizik. Tulis Denny dikutip pada Minggu kemarin. Dan ini berkaitan dengan ide Munarboy untuk buat FPI sebagai jaringan ISIS di Indonesia, mirip Boko Haram di Nigeria. Lanjutnya, Denny menambahkan kehadiran Munarman membuat HRS senang sebab dengan sejumlah uang yang dia bawa dari luar negeri, FPI bisa menggelar sejumlah kegiatan tanpa perlu memikirkan biaya. Bahkan menurutnya, Munarman yang mengangkat HRS sebagai imam besar. Nah, itulah awal perubahan dari FPI yang dulunya Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi bermetafosis menjadi Wahabi, terangnya. Sejak kehadiran Munarman, FPI lantas terbelah sebab kata dia ada sejumlah elit yang tak setuju dengan paham Munarman.
Tapi Munarboy lebih kuat karena dia bawa dana internasional, cuannya lebih banyak. Sedang elit lainnya cuma mengandalkan donasi. Lagian mereka semua nggak sepinter Munarboy yang langsung buat laskar jihad, tambahnya.